Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puja, puji, dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran pada kali ini, yaitu kita akan membahas hukum ketenagakerjaan tentang landasan hukum, hak, kebebasan berserikat, pekerja, serta prinsip dan fungsinya. Kami, kelompok 6, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Afa Penopal Palevi, ada Alia Anisifa, ada Arizal Firmansyah, ada Cahaya Putri Azahra, dan saya sendiri selaku moderator, yaitu Andika Yuda Kusuma. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saudara kita Cahaya Putri Azahra. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebebasan berserikat pekerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 17 menegaskan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kebebasan berserikat juga yaitu suatu organisasi para pekerja atau buruh yang mengusahakan sesuatu dengan tindakan yang sesuai dengan keinginan sendiri. Setiap pekerja satu dengan pekerja lainnya bertanggung jawab atas keluarganya. Dengan itu, mereka membentuk organisasi pekerja serikat untuk membela dan melindungi hak mereka sebagai seorang pekerja. Mungkin cukup sampai di sini, saya lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Cahaya Putri Azahra yang telah menjelaskan materinya. Kemudian lanjut pada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Afa Penopal Palevi. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada dasar hukum kebebasan berserikat, di mana regulasi terkait kebebasan berserikat sendiri ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terbentuknya sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari karakter rezim demokratis atau otoriter. Yang pertama ada dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasal ini menentukan adanya kemerdekaan dalam berserikat atau berkumpul dengan menyalurkan opini, pendapat, baik dalam tulisan maupun lisan yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, serta berserikat yang bisa diselenggarakan dalam maksud tujuan untuk damai. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak kebebasan berkumpul ini kemudian bisa dimiliki selama tujuan hak tersebut dilaksanakan secara damai dan mengedepankan prinsip-prinsip yang tidak mengandung unsur kekerasan. Kemudian ada juga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 1 yang berbunyi serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, bahwa serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja, atau serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,
dan bertanggung jawab. Mengacu pada regulasi ini, tentunya pekerja juga berhak atas kebebasan berserikat dengan berprinsip pada sifat bebas, terbuka, mandiri, atau berdiri sendiri, demokratis, serta bertanggung jawab akan hal-hal yang sekiranya dapat terjadi dalam kegiatan serikat tersebut. Kemudian yang terakhir ada Organisasi Perburuan Internasional atau yang lebih akrab disapa ILO, International Labour Organization, di mana dalam kesepakatannya nomor 87 tahun 1948 yang juga menegaskan mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Tentunya konvensi ILO ini juga mengesahkan adanya hak pekerja untuk berserikat atau berorganisasi, di mana pentingnya pekerja yang berserikat akan diakomodasikan oleh ILO sendiri. Tentunya dengan berserikat, pekerja juga diharapkan mampu memperjuangkan kepentingannya, dijamin pekerjanya untuk berserikat di dalam Undang-Undang 1945 dan Konvensi ILO, yang tentunya tidak lepas dari beberapa hal yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sanksi bagi siapa saja yang menghalang-halangi pekerja berserikat yang sebenarnya sudah ditetapkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi pasal 1 ayat 1 barang siapa yang menghalang-halangi atau maksa pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah. Dan paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian ada ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak pidana kejahatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afa Naufal Palevi yang telah menjelaskan materinya. Lanjut ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Arizal Firmansyah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dan fungsi dari kebebasan berserikat. Jadi serikat buruh ini didirikan dengan tujuan yang secara garis besarnya telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, yaitu yang pertama memberikan perlindungan, yang kedua melakukan pembelaan hak dan kepentingan, kemudian yang ketiga meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Nah, ketiga tujuan ini memiliki peran yang sangat penting dan menjadi sebuah esensi dari didirikannya serikat buruh. Hal ini merupakan suatu bentuk daripada kebebasan, yang mana pada saat ini masih ada campur tangan daripada pemerintah. Meskipun dalam keadaan yang terjadi saat ini, kebebasan masih terdapat undang-undang yang membatasinya. Kemudian, untuk mencapai suatu tujuan, maka dibutuhkan fungsi pada pelaksanaannya. Yang pertama, serikat pekerja sebagai pihak dalam pembuatan suatu perjanjian kerja bersama, kemudian sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai tingkatannya, kemudian sebagai jalan demi terciptanya suatu hubungan industrial yang adil dan harmonis, kemudian sebagai pemberi aspirasi dalam memperjuangkan kepentingan dan hak anggota serikatnya, kemudian sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab dalam permasalahan kerja, kemudian juga sebagai wakil dari pekerja demi memperjuangkan aset dan kepemilikan. Nah, pihak yang dapat menjadi perwakilan dari para pekerja dalam perundingan dan perjanjian untuk bekerja sama dengan pengusaha hanyalah serikat pekerja atau buruh, sehingga ini menjadi peran krusial bagi serikat pekerja untuk hadir. Jika dalam satu perusahaan ada lebih dari satu serikat pekerja, maka masing-masing dari serikat pekerja tersebut memiliki hak untuk memberikan aspirasi dari para anggotanya dalam perundingan perjanjian untuk bekerja sama dengan pengusaha. Kemudian dari segi fungsinya, serikat pekerja ini adalah suatu sarana untuk kanalisasi demi menyalurkan harapan, keluhan, kritik, atau saran dari pekerja pada perusahaan. Nah, pendekatan kemanusiaan diperlukan untuk meningkatkan motivasi pekerja, serta pekerja juga dapat berfungsi sebagai suatu cara yang bersifat semi formal, karena melalui serikat pekerja, maka informasi yang disampaikan oleh pihak perusahaan dapat disampaikan dengan jelas pada para pekerja. Begitupun sebaliknya, serikat pekerja juga bisa berperan sebagai peningkat keinginan dan semangat kerja. Adanya serikat pekerja pada suatu perusahaan bisa berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketentraman kerja.
Kemudian bisa juga sebagai penutup hal dari luar yang bisa mengganggu perusahaan. Nah, terkait hal tersebut, kebebasan berserikat berperan sangat krusial dan bernilai strategis. Dapat dikatakan seperti itu karena dalam penggunaan kebebasan serikat yang berbentuk serikat pekerja, maka akan dengan sendirinya membuat fungsi dan hak menjadi tidak lagi hanya hak yang fundamental, tetapi dapat memperoleh nilai menjadi hak instrumental. Intinya, serikat pekerja sebagai sarana untuk mengimplementasikan hak untuk berserikat dan berfungsi sebagai instrumen untuk para pekerja sebagai pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan hak normatif yang lain. Konstruksi yang seperti itu dapat membuat hak berserikat dapat berubah menjadi hak sosial ekonomi dari yang awalnya hanya berfungsi sebagai hak sosial politik saja. Pada hakikatnya dengan adanya sebuah hak untuk berserikat yang mana dituangkan melalui bentuk serikat pekerja ini memiliki beberapa fungsi seperti untuk melindungi pekerja dengan berperan dalam perjanjian atau kerjasama. Lalu untuk mengatur hubungan kerja yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah melalui jalan menetapkan suatu aturan yang berbentuk kesepakatan kerja bersama. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Arizal Firmansyah yang telah menjelaskan materinya. Berikutnya, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari kita, Alia Nusifa. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kebebasan berserikat pekerja. Prinsip kebebasan berserikat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pengakuan dari peraturan perundang-undangan. Tetapi prinsip kebebasan berserikat tersebut adalah termasuk salah satu landasan dalam penegakan hak normatif pekerja. Dalam prinsip kebebasan berserikat, kebebasan yang termasuk di dalamnya adalah seperti kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, juga berekspresi, kebebasan untuk mendirikan serta bergabung dalam organisasi maupun kelompok, serta kebebasan untuk menjalankan fungsi administrasi organisasi maupun kelompok, serta membuat aturan organisasi maupun kelompok dan menjalankan kegiatannya. Secara individual, pekerja berada dalam posisi yang kurang memiliki pengaruh atau kekuatan untuk memperjuangkan haknya sendiri. Melalui penerapan prinsip kebebasan berserikat, maka dapat direalisasikan dengan menjadi bagian dalam suatu serikat pekerja. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 tentang pengakuan kebebasan berserikat, yakni setiap orang memiliki hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi. Prinsip kebebasan berserikat tidak sekedar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan hak atas kebebasan pribadi, yakni dalam pasal 24 ayat 1 dan 2, akan tetapi juga diatur di dalam Konstitusi Indonesia. Regulasi yang ada pada perundang-undangan terkait prinsip kebebasan berserikat menjadi sebuah payung hukum untuk para pekerja agar dapat mendirikan suatu organisasi pekerja seperti halnya seperti buruh. Fungsi dari prinsip kebebasan berserikat adalah sebagai dasar dari hak para pekerja agar dapat berserikat dan membuat serikat pekerja termasuk pada konteks hukum perburuhan. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Alia Nusifa yang telah menjelaskan materinya. Kemudian ada materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang hak-hak kebebasan berserikat pekerja. Terdapat perlindungan hak berorganisasi, yaitu pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 sebagai berikut. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dengan cara berikut ini. Yang pertama, 1.
melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi. Yang kedua, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja atau buruh. Yang ketiga, melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja atau buruh. Oke, mungkin hanya seperti itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya, bila ada yang dipertanyakan, bisa lanjut di grup WhatsApp mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan. Sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.